Selamat berjumpa kembali pada Tuweb 3 sesi 6 dengan topik keadaan memaksa dan risiko. Keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan para pihak untuk menghindarinya dan yang menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Dalam kondisi ini, pihak yang terkena force majeure dapat dibebaskan sementara dari kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1244 KUH Perdata diatur bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan suatu kewajiban akibat suatu peristiwa tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kendali pihak yang terlibat, maka yang tidak dapat memenuhi kewajiban tidak dapat dianggap wan prestasi. Baik, selanjutnya adapun ciri-ciri dari keadaan memaksa. Pertama, tidak dapat ditebak atau unforeseeable, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, atau pandemi. Kedua, tidak dapat dihindari, unavoidable, kerusuhan, perang, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Ketiga, akibatnya menghambat pelaksanaan, yaitu suatu pabrik yang harus berhenti beroperasi akibat kerusakan mesin yang disebabkan oleh bencana alam. Akibat hukum dari keadaan memaksa ada 4. Pertama, pembebasan dari kewajiban. Kedua, penundaan kewajiban. Ketiga, pembatalan kewajiban. Keempat, pengalihan risiko. Contoh dari keadaan memaksa diantaranya bencana alam, perang atau konflik militer, kebijakan pemerintah, maupun penyakit pandemi. Adapun syarat mengajukan force majeure atau force majeure. Pertama, pemberitahuan segera. Kedua, pembuktian. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Risiko berasal dari peristiwa di luar kendali para pihak. Dapat dikatakan risiko timbul dari adanya keadaan memaksa. Hubungan wan prestasi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian muncul karena adanya wan prestasi. Dalam KUH Perdata akan dijumpai penjelasan risiko secara khusus dalam beberapa perjanjian. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada pasal 1460 KUH Perdata terkait dengan perjanjian jual beli yang menyatakan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang yang sudah menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya. Sekian dulu materi sesi ke-6. Selanjutnya topik perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian jual beli
perjanjian di mana salah satu pihak atau penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau hak kepada pihak lain atau pembeli. Sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati atas barang atau hak tersebut. Sebagaimana menurut pasal 1457 KUH Perdata, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah disepakati. Akibat hukum perjanjian jual beli, pertama, kewajiban penjual, bahwa penjual wajib menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli dan menjamin barang tersebut dalam keadaan baik serta bebas dari hak pihak ketiga. Kedua, kewajiban pembeli, di mana pembeli wajib membayar harga barang yang telah disepakati dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jual beli, maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau gugatan perdata di pengadilan. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, yaitu penyewa, mengikatkan diri untuk membayar harga sewa atas penggunaan barang atau properti milik pihak lain, yaitu pemilik atau lessor. Sementara pihak yang satu lagi, dalam hal ini pemilik, mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau properti tersebut untuk digunakan oleh pihak penyewa selama jangka waktu tertentu. Menurut pasal 1548 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang atau benda kepada pihak lain untuk dipergunakan dengan membayar harga sewa. Unsur sewa menyewa ada dua, penyerahan barang dan pembayaran sewa. Baik, cukup dulu perkuliahan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.